Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menaikkan gaji dari hakim ini sebesar 280%. Pertanyaannya, dengan adanya kenaikan ini, dengan adanya keinginan untuk kemudian ini meningkatkan kesejahteraan hakim, apakah akan juga menghilangkan mafia-mafia hukum dan juga mafia peradilan? Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Amzulian Rifai yang merupakan Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam, Prof. Amzul. Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Pak Marwarar Siahaan yang merupakan mantan hakim. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad yang merupakan pengamat hukum pidana. Prof. Suparji, selamat malam. Malam Mbak. Malam. Terima kasih. Dan juga hadir melalui sambungan Zoom pemirsa, Prof. Gayus Lumbun yang merupakan mantan hakim Mahkamah Agung. Selamat malam Prof. Gayus, sudah tersambung bersama kami. Ya, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih Prof. Gayus. Saya akan ke Prof. Amzulian terlebih dahulu. Prof, betul apa yang disebutkan oleh Pak Presiden begitu ya, bahwa memang posisi ataupun juga profesi hakim ini tidak pernah mudah. Banyak orang yang kemudian ini berharap atas kejujuran hakim tersebut. Tetapi kita harus ingat juga Prof, bahwa tidak sedikit pula kasus-kasus yang kemudian ini melibatkan hakim. Kalau Anda melihat dengan adanya kenaikan gaji ini, memang sudah patutkah para hakim untuk kemudian menerima sebesar itu? Ya. Prof. Amzul? Baik ya, jadi pertama tentu kita mengapresiasi. Komisi Yudisial mengapresiasi upaya kepala negara ya. Di sini tentu Presiden sebagai kepala negara memperhatikan gaji ya. Saya harus cerita sedikit dulu. Silakan. Kemarin waktu Bapak Presiden hadir di pengukuhan itu saya juga hadir. Ya. Sebelum beliau dilantik, tepatnya 20 Mei, saya berkesempatan diundang beliau ke rumah, ke kediaman sebelum beliau dilantik. Pada saat itu beliau banyak minta masukan terkait dunia peradilan, khususnya hakim. Isu yang khusus dibahas pada waktu itu, pertama soal gaji, yang kedua soal perumahan dan pengamanan hakim. Nah, bagi saya tentu saja sangat beliau sangat memberikan atensi, Concern ya terhadap dunia peradilan. Tentu kalau kita kaitkan sekarang adalah bagaimana keinginan beliau, misalnya soal investasi, kemudian economic growth yang 8%, itu akan sulit tercapai apabila public trust. Trust itu tidak hanya lokal, ya. Karena kalau kita bicara investasi, itu termasuk investasi internasional yang sangat ditentukan oleh dunia peradilan juga. Nah, kembali kepada gaji tadi, kemudian keseriusan kepala negara terhadap peradilan itu ditunjukkan. Misalnya mungkin selama beliau dilantik, ada sekitar 5 kali beliau hadir acara-acara di Mahkamah Agung. Artinya Pak Prabowo ini sangat perhatian begitu ya, sangat dengan kesejahteraan dan juga kondisi para hakim kita. Tetapi kalau Anda sendiri menilai, ini sudah patutkah angka 280% tersebut ini diterima oleh hakim kita? Ya, kalau bicara patut tidak patut, saya pikir panjang diskusinya ya. Tentu kan 280% itu dari mana? Sudah ada perhitungannya begitu. Tapi kan dalam kondisi ekonomi negara kita seperti sekarang ini, banyak efisiensi begitu ya. Tentu kan itu menunjukkan luar biasanya. Ya, beliau memberikan perhatiannya. Kalau tadi ditanyakan misalnya apakah ini sudah patut? Beliau sendiri mengatakan masih belum patut kok. Saya dengar sendiri pidato beliau kemarin. Karena ketika beliau meminta itu dihitung, diajukan, kata beliau ini masih kurang. Tambah lagi, kurang lagi. Sekarang pun 280% itu dari berapa? Ya kan? Kalau gaji pokok 280% itu untuk yang, ini kan katakanlah 1-3 tahun pengalaman, mungkin jadinya nanti tidak lebih dari 9 juta mungkin. Baik, gaji tapi pokok. Dengan adanya keterlibatan hakim-hakim dalam beberapa kasus belakangan ini ya Prof ya, Anda melihatnya sendiri seperti apa dengan ini kan untuk para hakim junior belum seluruh hakim. Ya, hakim yang junior dulu ini berlakunya. Baik. Dan saya pikir satu harus cepat dieksekusi. Yang kedua, hakim itu bukan hanya hakim karir. Ada hakim ad hoc tipikor yang juga mesti dipikirkan. Baik. Ya, baik. Nah, ini bagaimana? Karena hakim tipikor ini cukup banyak jumlahnya. Itu jadi yang menurut saya, yang pertama karena berita 280% ini sudah menyebar, segera dieksekusi. Baik. Yang kedua adalah bagaimana hakim ad hoc juga
dipikirkan untuk include di dalam. Baik, saya harus bergeser ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau boleh diceritakan sedikit ya, sebenarnya kalau berkali-kali kita mendengar mengenai kesejahteraan hakim, apalagi ke Pak Prabowo juga sudah mention, ini sudah belasan tahun tidak naik gaji. Kondisinya sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, lepas dari itu dulu ya, bahwa itu persyaratan yang secara universal ditetapkan juga, ada special rapporteur khusus untuk the independence of the judiciary di PBB itu, ada 4 jaminan yang harus diberikan kepada hakim itu. Yang pertama itu adalah jaminan hidup hakim dan keluarganya. Yang kedua itu ada jaminan kesehatan, baru dan masa pensiun. Ada 2 lagi yang tidak perlu saya sebutkan. Itu adalah tugas negara sebenarnya memikirkannya bagaimana senantiasa dia memelihara kecukupan daripada kehidupan hakim itu agar dia bisa dipaksa, tidak usah diharapkan, dipaksa mampu memberi keadilan melalui sesuatu sikap atau kondisi independen. Dia tidak dipengaruhi, termasuk suap itu kan salah satu yang berbahaya sebenarnya dalam kondisi ini. Jadi kalau dia sudah dilengkapi dengan jaminan hidup, kita bisa menuntut mereka untuk memberikan yang terbaik dalam keadilan. Dan ini tentunya kita apresiasi lah Pak Presiden ini, barangkali yang secara terbuka dan cepat kondisi seperti ini baru kita hadapi sekarang. Oleh karena itu jangan berhenti sampai situ, itu adalah tindakan awal dan seharusnya itu secara kontinu negara mengevaluasi itu tiap-tiap periode tertentu bahwa apakah pendapatan hakim itu sudah cukup untuk itu. Nah, oleh karena itu saya kira di samping itu langkah-langkah yang paling radikal lagi sebenarnya dari situ kita bisa menuntut hakim sekarang untuk melihat akuntabilitasnya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kewenangan konstitusional yang diberikan, karena negara sudah memberikan apa yang dia bisa. Yaitu negara sudah memberikan fasilitas, kemudian juga negara sudah memenuhi kesejahteraannya. Kalau misalnya ada pelanggaran, kita bisa menuntut, begitu ya? Saya kira ya. Anda setuju, Prof. Gayus, dengan statement yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang harus dipenuhi dulu, baru setelah itu kalau ada apa-apa, kita baru bisa menuntut? Ya, tentunya tidak harus juga begitu pandangan saya. Tapi saya melihatnya ini satu langkah presiden dengan niat baik. Ya, artinya niat presiden untuk berusaha paling tidak menertibkan peradilan, terutama hakim-hakim. Itu intinya. Tetapi hal yang perlu diperhatikan ditanya tadi adalah apakah cukup ukuran gaji yang naik sampai dengan hampir 300% ini. Saya akan membagi beberapa hal tentang pelanggaran hakim, terutama pengaruh intervensi yang besar adalah uang. Karena kalau saya mengaitkan dengan apa yang terjadi, orang bisa berbuat korupsi, terutama di kalangan hakim, adalah ada 3 hal. Yang pertama, by need. Hakim tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan dirinya. Nah, bagi yang by need ini, terutama golongan di bawah ya, 3A misalnya, pengalaman setahun itu sangat-sangat rendah pada yang sebelum kenaikan ini, yaitu hanya sekitar 2.700.000 atau hampir 3 juta. Itu kira-kira apakah cukup seorang hakim sudah bertugas di pengadilan selama setahun dengan gaji Prof. Gayus, tapi itu apakah juga sudah dengan insentif-insentif dan juga keseluruhan take home pay-nya, Prof. Gayus? Kalau bicara insentif, malah saya menemukan yang lebih dari itu, yaitu gaji ilegal. Bukan cuma insentif, yang dibuat-buat. Lembaga mengakal-akalkan bagaimana supaya hakim ini cukup. Hanya untuk cukup, bukan untuk nakal itu. Itu pun perlu diatur sehingga disebut sebagai, kalau saya perhatikan, ini adalah gaji ilegal. Karena dibuat tidak sesuai aturan, tapi demi kebaikan, mencukupi hakim-hakim. Nah, ini diantaranya ada seperti itu. Nah, hari ini Presiden memiliki kebijakan yang betul-betul kita perlu apresiasi. Hanya saja saya menambahkan dulu di sini, kalau Baini tadi sudah oke, tentunya kalau Baini 7 juta lebih, hampir 8 juta ini cukup. Tetapi kalau kita bicara hakim ini terdiri dari 2 posisi. Yang pertama dia hakim, kedua dia ASN ketika diangkat menjadi hakim. Nah, ini kira-kira perlu diperhatikan. Karena untuk kedudukan ASN tahun 2023 kemarin, 2024 sudah naik 7%.
apakah ini digabung juga dengan yang 28%? Itu perlu dipertegas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus bisa mengeluarkan sebuah pedoman bahwa gaji yang baik seperti apa agar tidak hakim menyimpang atau lembaga pengadilan membuat pemberian-pemberian atau honor, ya setelah gaji ada honor dan berbagai istilah, sehingga menjadikan satu pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penggajian. Ini kira-kira pandangan saya. Jadi hakim itu juga ASN. Bagaimana kita akan menggabungkan gaji ASN-nya juga sebagai hakim. Oke, baik. Dengan peningkatan salary atau gaji ini ya, tentunya masyarakat ini pada akhirnya menyoroti apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan tingginya gaji yang sudah didapatkan oleh hakim-hakim tersebut. Karena memang kenyataannya saat ini adanya mafia hukum, kemudian juga mafia peradilan ini masih terus menghantui masyarakat. Itu yang nanti akan saya tanyakan ke Prof. Suparji, tetapi usai jeda terlebih dahulu, pemirsa kami akan... Baik di Indonesia, Jawa Barat, bahkan di tingkat dunia dari berbagai lembaga survei global, internasional maupun nasional. Yang nasional itu BPS maupun BKN, data-datanya dari sana, dan Menpan. Sedangkan kalau global itu ada Gallup, ada dari Harvard University dan sebagainya. Nah, ternyata pada umumnya setiap pegawai itu ketika menghadapi pensiun ada 3 perspektif ya yang biasanya dimiliki. Ada yang sikapnya netral perspektifnya. Pensiun mah biasa aja menurut saya gitu. Nggak ada antusiasme yang berlebihan, tapi juga tidak ada kecemasan yang mendalam. Kenapa? Nah, ini biasanya yang perspektif netral ini karena memang kalau dari sisi aktivitas, baik masa dinas maupun nanti pensiun, dia sudah mengukur tidak ada perubahan yang signifikan. Yang tadinya sibuk, saya pensiun akan tetap sibuk karena saya sudah punya aktivitas A, B, C, dan C. Misalnya, sibuk di bidang keagamaan, bidang sosial, ataupun bisnis sudah punya. Nah, itu biasanya mereka netral-netral aja. Demikian juga dari sisi keuangan finansial. Karena memang sudah punya passive income atau sudah punya bisnis-bisnis yang nanti tinggal jalan, pensiun kan tinggal saya bergeser aja yang tadinya di kantor, sekarang di dunia usaha misalnya. Jadi pendapatannya tidak banyak berubah. Itu biasanya memiliki perspektif netral. Nah, ada yang perspektif negatif, yaitu pensiun itu melihat akhir dari produktivitas. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak ada di sini ya. Ya, udah capek lah, mau istirahat. Ya, oke sih, sebenarnya nggak ada salahnya juga. Tapi nanti kita lihat bagaimana sebenarnya masa pensiun itu. Yang kedua ada juga yang melihat pensiun itu ketidakpastian finansial. Ini terutama yang memasuki usia pensiun tetapi sudah pendapatan berkurang, beban-beban pengeluaran masih tinggi. Apa misalnya ada anak yang masih kuliah, sekolah, lalu mau nikahkan anak belum siap, lalu mungkin kendaraan selama ini punya dinas gitu, tidak menyiapkan untuk penggantinya yang mobil pribadi, kendaraan lainnya, atau rumah dalam kondisi juga rumah dinas ternyata harus keluar dari fasilitas-fasilitas itu, tidak sempat menyiapkan. Nah, ini pasti akan ada situasi seperti ini, ketidakpastian. Dan juga ada masa-masa kesepian dan kehilangan makna. Kalau apalagi ini biasanya yang punya jabatan tinggi, punya otoritas yang besar ketika dinasnya. Nah, ini ada kegamangan ya, atau apa namanya, post power syndrome ya. Aduh, gimana nanti saya nggak punya mana nih, kalau dulu tinggal perintah, staf banyak, masyarakat juga hormat ke saya, tiba-tiba begitu pensiun orang nggak ngelihat saya, nggak ngelirik lagi. Nah, ini juga ada perasaan-perasaan seperti itu. Ini juga perlu diadaptasi, perlu dipersiapkan secara mentalnya, secara spiritualnya. Nah, yang bagus itu perspektif positif nih. Dia justru malah semangat pensiun. Karena kenapa? Oh, ada awal kehidupan baru. Loh, kenapa? Wah, saya kan selama dinas mah disuruh-suruh terus. Nah, saya nanti jadi bos kalau sudah pensiun. Kan boleh gitu, punya pikiran begitu. Nah, atau kalau di dinas itu saya nggak bisa milih-milih kerjaannya, ya sesuai dengan cuti juga susah gitu kan. Mau kumpul keluarga susah, nanti saya bebas waktu, bebas finansial, kalau apalagi tadi sudah ada kesiapan investasi yang memadai. Lalu ada yang melihat juga pensiun itu transisi, bukan berhenti. Artinya tadi, mungkin ada garapan yang memang selama dinas ini ingin sekali saya sebenarnya aktif katakanlah di bidang kebudayaan, kesenian.
tapi karena kesibukan tidak bisa. Nanti kalau pensiun pokoknya saya mau main band aja, mau jadi pemain band apa, mau manggung, mau show bisa. Atau ya paling tidak menikmati musik tradisional, misalnya mau gamelan, mau belajar kacapi suling, begitu. Ada yang passionnya saya ingin ngurus lingkungan, ngurus sampah biar bersih, bermanfaat dengan lingkungan, mau mengelola hutan ya dan sebagainya. Nah inilah yang perspektif. Nah namun dari ketiga perspektif itu, walaupun kita inginnya di posisi 3 atau paling tidak di netral nomor 1, ternyata hasil survei ini yang grafik-grafik di sebelah kanan ini warna-warni, 34% para pegawai yang menghadapi pensiun itu memandang pensiun itu sebagai akhir dari produktivitas. Nah, jadi kenyataannya seperti itu, teman-teman. Itu diakui ataupun tidak ya, artinya di bawah sadar kita, walaupun kita merasa saya mah oke-oke aja pensiun nggak ada masalah, tetapi selalu ada pikiran, aduh, saya dulu mah dinas aktif, banyak kesana kemari, nanti mah diem aja di rumah gitu. Nah ini umumnya ya. Lalu yang kedua biasanya perspektif yang paling berkembang itu adalah ketidakpastian finansial. 29% pikiran ketika pensiun itu pasti pendapatan menurun gitu. Lalu kesepian atau kehilangan makna itu 24% dan ternyata yang berperspektif positif itu 22% saja gitu ya. Yang melihat bahwa pensiun ini awal kehidupan baru dan saya punya target baru, punya tadi second career yang ingin saya jalankan di masa pensiun. Itu ternyata hanya 22%. Oke. Ya, lanjut. Sehingga pensiun ini biasanya menjadi topik yang cenderung dihindari, tidak populer gitu ya. Buktinya apa? Tidak menarik. Topik ini terutama yang masih usia produktif ya dan dianggap tabu gitu. Tidak menarik sehingga di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta sebenarnya ya pensiun tidak menjadi fokus. Pensiun itu urusan pribadi aja masing-masing begitu ya. Nah makanya disinilah PWRI karena sebagai organisasi pensiunan merasa perlu mengajak BKD untuk memberikan fasilitas. BKD Jawa Barat bagus ya. Sudah berapa tahun menyelenggarakan pembekalan kewirausahaan bagi PNS yang akan masuk pensiun. Tapi provinsi lain belum tentu, belum ada gitu. Di kabupaten juga belum tentu memikirkan PNS-nya yang pensiun. Padahal itu para PNS itu udah kerja diperes ya, banting tulang, tenaganya, pikirannya, waktunya meninggalkan keluarga 30 tahun. Ada yang 20 tahun dinasnya, rata-rata 30 tahun. Tapi setelah pensiun habis manis sepah dibuang istilahnya. Kenapa? Karena memang materi diskusi pensiun itu dianggap itu mah urusan masing-masing dia yang mau pensiun kok. Padahal sebenarnya negara berkepentingan. Kenapa negara berkepentingan? Karena warga negara yang masuk usia pensiun masih produktif, masih semangat, masih berkontribusi, artinya dia memberikan sumbangan yang terus-menerus, tidak hanya berhenti ketika dinas. Yang kedua, dari sisi kesejahteraan, kalau di pensiun kita tetap sejahtera, tidak menjadi beban kepada siapapun, anak-anak kita sekalipun, apalagi jadi beban negara, itu kan negara untung, ya itu. Jadi biaya kesehatan menurun, lalu juga angka kemiskinan ya tidak bertambah, jangan sampai ketika pensiun jadi angka jadi miskin baru ya. Waktu dinasnya sibuk menangani kemiskinan, waktu pensiun malah kita jadi miskin gara-gara apa? Karena sakit berat, jadi tabungan habis, gitu, rumah dijual, mobil digadekeun. Itu situasi itu bisa terjadi. Dan ya masih ada budaya dianggap tabu nih yang kedua. Kenapa topik pensiun ini tidak menarik atau tidak populer? Di banyak budaya termasuk Indonesia, pembicaraan tentang tua atau tidak bekerja itu sering dianggap tabu. Jadi terus ngomong pensiun, saya ngomong kayak pensiun mah ayah Allah, itu tidak salah, betul bahwa nanti rezeki mah Allah mengatur. Tapi kan Allah juga memberikan wasilahnya gitu, bahwa rezeki itu harus ada jembatannya, alatnya gitu, yaitu usaha gitu, ikhtiar. Karena tidak cukup dengan doa gitu ya. Doanya wajib, harus, penting, tapi ikhtiarnya juga jangan dilupakan. Dan banyak pegawai yang enggan membahas masalah pensiun ini, membicarakan, akhirnya tiba-tiba besok pensiun belum ada persiapan apa-apa. Oke, boleh next diklik.
Ya. Nah, fakta awal ya. Jadi kalau kita bicara ASN, maka rata-rata ASN itu pensiun di usia 58 sampai 60 ya saat ini. Ada sedang usulan katanya Korpri sedang mengusulkan sampai 65 sampai 70. Nyatosnya tuh dugi ke 80. Nah, itu menunjukkan itu tadi bahwa memang kecenderungan kita itu tidak ingin pensiun tuh gitu. Buktinya tiap tahun usulan, padahal usia 58 ini juga sudah tambahan ya. Karena sebelumnya 56 ya. Guru besar mah 70 ya, karena ilmunya memang mungkin sangat diperlukan ya, dan biasanya kalau guru kan semakin tua itu semakin matang lah gitu. Nah, tapi kalau kerja-kerja administrasi, kerja-kerja lapangan ya 70 ya mungkin udah repot ya. Jadi makanya dibatasi sampai 60 walaupun tetap ada usulannya. Nah, angka harapan hidup sementara ini sudah mencapai lebih dari 70 tahun ya. Dan kecenderungannya dengan semakin baiknya ekonomi, semakin baiknya sarana kesehatan itu akan terus meningkat. Ya, di negara-negara maju itu udah sampai 80 tahun. Artinya apa? Artinya ada waktu ketika mulai pensiun sampai akhir kehidupan itu antara 15 sampai 20 tahun kehidupan produktif pasca pensiun. Coba bayangkan 15 tahun kita tidak ngerjain apa-apa. 20 tahun kita hanya moyan di rumah, begitu kan? Kan sia-sia gitu. Nanti gimana pertanggungjawaban kita di akhirat gitu. Kan salah satu yang akan ditanya itu ketika dihisab itu usiamu digunakan untuk apa begitu. Nah, kalau misalnya Anda ketika bekerja mulai usia 20-an jadi PNS, pensiun di usia 58 60, itu bisa kita pertanggungjawabkan kalau benar kerjanya ya. Ya, artinya sesuai dengan aturan, alhamdulillah jadi pahala, apalagi diniatkan kerjanya itu sebagai ibadah. Alhamdulillah. Tapi begitu pensiun, mau istirahat saya mah diem aja gitu. Berarti itu aya pahala naon ya. Mungkin aya ibadah mah yang ritualnya bisa dapat pahala dari situ. Nah, tapi sebenarnya Allah sudah memberi kesempatan kita hidup 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, artinya apa? Artinya diberi peluang untuk menambah pundi-pundi amalnya itu, tetapi ternyata tidak dimanfaatkan. Dan itu bisa kita lakukan kalau kitanya sehat. Yang kedua, kalau kitanya punya duit ya. Kalau tidak punya duit ya juga susah juga berkontribusi ya, walaupun tentu ada pilihan-pilihan juga ya. Oke, lanjut. Jadi kecoret-coretnya itu. Terus ada satu lagi, habis. Oh, ini harusnya ada satu slide lagi. Oke, berarti saya yang kirimnya salah. Oke, nggak apa-apa. Yang satu slide lagi adalah hasil penelitian PWRI sendiri. Hasil penelitian PWRI sendiri yang mengatakan bahwa ternyata para pensiun yang baru 7% pensiunan yang dapat menikmati masa pensiun dengan tenang, artinya nyaman, sejahtera. Itu ya menurut PWRI Pusat nih, angkanya beliau juga hasil penelitian dari berbagai universitas. Sisanya yang hampir 93% ada yang menyatakan belum siap atau tidak siap, ada yang tidak tahu, tidak paham apa itu pensiun, dan menghadapi masalah keuangan sehingga terpaksa bekerja lagi. Bekerja lagi itu sah-sah saja, tapi kalau pakai kata terpaksa, nah ini biasanya jadi beban begitu ya. Jadi harusnya ketika pensiun kita memang bekerja tapi bukan karena terpaksa, memang karena keinginan, karena kemauan kita untuk berkontribusi. Terus sementara biaya hidup makin tinggi ya, jadi nanti kita pensiun itu jangan berharap harga beras jadi murah. Akan lebih mahal karena apa? Inflasi kita tinggi gitu ya. Nanti biaya transportasi akan naik, biaya anak-anak sekolah, cucu-cucu kita naik, biaya kesehatan naik gitu ya. Terus ada juga yang problemnya adalah belum punya rumah yang memadai. Lalu juga, nah ini saya juga menghimbau nih bank-bank ini, begitu pensiun ini malah bank itu masih menyodorkan kredit-kredit. Jadi 80% pensiun kita SK-nya masih disekolahkan juga gitu. Jadi tidak cukup ketika PNS SK kita di bank ya, sehingga kita jadi pegawai bank ya seumur-umur gitu karena SK kita di bank. Tetapi ternyata sudah pensiun pun berbagai bank menyodorkan lagi, Pak ini untuk perbaiki rumah, ini Pak untuk nyicil kendaraan, ini Pak untuk biaya kesehatan. Bahkan atau ya memang terpaksa kita gitu harus dirawat, aduh BPJS tidak mengcover, terpaksa kita keluar biaya akhirnya ke bank juga. Dan ini yang memprihatinkan, sebagiannya juga terjerat pinjol
Aduh, ini ini ya. Jadi itu sayang ini slide-nya nggak bisa ditayangkan, tapi ini ada data-data yang seperti itu ya. Ini bukan ingin menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi fakta dan data ini saya sampaikan dan kewajiban kami PWRI untuk bisa membangun kesadaran, itu yang pertama, dan kedua mengajak, menginspirasi agar kita pensiun itu bisa tetap sejahtera bahkan lebih sejahtera. Baik, itulah sesi pertama Bapak Ibu sekalian. Udah mau jam 9 ternyata. Jadi saya langsung aja ke sesi kedua, nanti tanya jawabnya di belakang aja ya. Masuk ke slide kedua Kang, yang modul 2. Modul 2 ya. Mudah-mudahan sambil nunggu, Bapak Ibu boleh ketik di chat apakah cukup jelas paparan saya, bisa kalau jelas atau ada yang kurang nanti boleh, sebenarnya pertanyaan boleh disampaikan juga di chat ya nanti. Silahkan ketik jelas atau oke jelas. Terima kasih Pak Arif Hakim, jelas. Sangat jelas, oke. Oh YouTube ya, oh ya ini karena ternyata peserta udah mencapai